Ya, kita memasuki minggu kedua bulan Agustus dan sepertinya semakin mengerucut kepada arah kebijakan ekonomi dari Federal Reserve. Tapi tentunya ada data yang bisa dibilang missing puzzle yang diperlukan untuk Fed ke depan. Jadi akan ada agenda untuk melihat data ekonomi terbaru. Ini kaitannya dengan inflasi ataupun bahkan data retail sales. Termasuk juga kondisi perkembangan dari geopolitik. Karena kemarin sepertinya 8 Agustus yang seharusnya menjadi hari penting untuk semua market. Kaitannya dengan sanksi yang diancamkan oleh Trump kepada Rusia sepertinya tidak terwujud. Dan kemungkinan juga hari ini atau bahkan minggu ini kita masih tetap harus mewaspadai geopolitik yang kemungkinan bisa memicu pergerakan ataupun sentimen market. Ini dia alasannya. So, faktor penggerak market saya bagi 3 di sini, walaupun 2 problema yang berikutnya itu relatif berkesinambungan. Oke, yang pertama adalah kaitannya dengan statement dovish yang ternyata di akhir pekan kemarin Michelle Bowman, gubernur Fed yang seperti kita duga yang memberikan reason atau alasan kenapa dia berbeda pandangan dengan para pejabat bank lain di saat FOMC meeting bulan Juli. Ini kaitannya dengan dukungan dia bersama Waller untuk menurunkan suku bunga di bulan Juli. Nah, dikarenakan di bulan Juli kemarin tidak terjadi penurunan suku bunga, otomatis di sini dia menekankan kembali supaya Fed mempertimbangkan di bulan September, dan berarti ini akan bertambah dengan statement dovish yang sudah bergulir. Sejauh ini 1 minggu terakhir kita sudah lihat ada beberapa atau bahkan bisa dikatakan mayoritas dari para pejabat Fed tersebut bergeser ke sisi dovish. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan terencana pertemuan Trump dan juga Vladimir Putin. Kelihatannya agenda yang harusnya kemarin di 8 Agustus harusnya sudah mengeksekusi ataupun kita katakan mungkin lebih tepatnya untuk melibatkan sanksi terhadap Rusia ternyata tidak terwujud. Bahkan yang terjadi adalah Trump justru mengumumkan terkait dengan rencana pertemuan antara kedua pemimpin negara yaitu di tanggal 15 Agustus. Nah, persoalannya berikutnya adalah apakah ini akan melibatkan Ukraina atau tidak, itu yang akan kita tunggu. Kemudian yang terkait dengan deadline tarif ataupun deadline perang tarif yang kita kategorikan mungkin deadline yang akan tercapai di 12 Agustus ya. Ini kaitannya dengan truce atau gencatan senjata perang tarif yang seharusnya kita sudah dengarkan ini sejak lama atau seminggu terakhir ya. Kaitannya dengan apakah itu diperpanjang atau tidak. Sampai detik ini sayangnya saya tidak bahkan belum mendengarkan kalimat terkait dengan perpanjangan sampai kapan atau berapa lama. Dan ini sepertinya kaitannya dengan efek dari sanksi yang diancamkan yaitu tarif sekunder kepada China yang kelihatannya juga ditunda-tunda. Apa yang terjadi? Nah, mungkin ini yang akan menjadi jawaban berikutnya. Oke, kita mulai dengan pembahasan kita kaitannya dengan rencana pertemuan 3 pemimpin negara, ada Rusia, ada Amerika, dan juga Ukraina. Amerika di sini bertindak sebagai penengah atau lebih tepatnya mungkin mediasi atau mediator ya. Hanya saja satu sisi yang saya kurang mungkin melihat ini bukan secara ada progres ataupun bahkan keberhasilan, karena di sisi lain Ukraina justru ingin melibatkan Uni Eropa atau tetap melibatkan Uni Eropa. Sayangnya itu tidak terwujud karena untuk saat ini yang bergerak secara proaktif itulah Trump yang ingin menyudahkan ataupun mengakhiri peperangan antara kedua negara tersebut. Ya, kita lihat saja prosesnya. Untuk saat ini, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Trump ataupun bahkan tim ekonomi ataupun bahkan tim dari pemerintahan Amerika, itu sepertinya memberikan isyarat bahwa gencatan senjata ataupun mungkin pertemuan yang lain itu harus dilalui dengan pertemuan terlebih dulu antara Putin dan Trump. Sepertinya juga request dari Vladimir Putin ya untuk membahas kira-kira syarat atau catatan apa saja yang bisa dijadikan prasyarat sebelum gencatan senjata dimulai. Oke, satu sisi kalau kita lihat dari permintaan Putin kelihatannya ini agak sulit untuk dipenuhi oleh Zelensky. Permintaannya sederhana, yaitu kalau misalkan mau gencatan senjata dan mengakhiri perang, maka tolong serahkan wilayah-wilayah yang diminta, yaitu ada Donetsk, Luhansk, dan juga Crimea. Sayangnya sampai akhir pekan kemarin saya mendapatkan informasi bahwa Zelensky itu keberatan. Sepertinya ini bukan kejutan ya, karena dari beberapa waktu yang sebelumnya pun pertemuan atau rencana pertemuan antara ketiga pemimpin negara atau lebih tepatnya antara Putin dan Zelensky kelihatannya stuck di saat membahas terkait dengan 3 wilayah tersebut. Dan bahkan berujung dengan penolakan dari Zelensky. Nah, kalau dulu atau misalkan beberapa bulan lalu, itu akhirnya menyebabkan Amerika memutuskan untuk menghentikan bala bantuan kepada Ukraina. Kira-kira apa yang terjadi saat ini? Kalau misalkan katakanlah Zelensky kembali menolak untuk memenuhi persyaratan tersebut. Ya, artinya di sini akan dicetuskan apakah Trump akan berpihak kepada Putin atau Trump akan berpihak kepada Zelensky lalu kemudian lanjut dengan menekan Putin.
Sayangnya, kalau kita lihat dari petanya, kelihatannya politik ini agak kurang mendukung untuk ya, terjadinya perdamaian antara Rusia ataupun Ukraina. Ya, tapi mudah-mudahan saja salah. Tapi kita akan lihat nanti apakah ini akan terwujud apa tidak. Yang jelas pertemuan yang akan digadang-gadang itulah jembatan dari pertemuan berikutnya akan dilakukan di Alaska 15 Agustus antara Putin dan Donald Trump. Nah, satu sisi, kalau kita berkaca dengan yang terjadi pada China, yang seharusnya 8 Agustus adalah deadline untuk Rusia, termasuk juga tarif sekunder untuk negara-negara pihak ketiga yang kemarin sempat disinggung, sayangnya sampai saat ini kita tidak mendengarkan terkait dengan China. Ingat, minggu lalu kita sudah dapatkan bahwa posisinya India sudah resmi diumumkan mendapatkan penalti tarif sekunder 25%. Sehingga akhirnya India menanggung kurang lebih tarif 25 plus 25. Nah, sedangkan China sampai saat ini pun tidak mendapatkan sanksi apapun, dikarenakan juga tarif yang harusnya dikenakan untuk sanksi kepada Rusia di hari Jumat kemarin ternyata belum juga digulirkan. Berarti dalam hal ini adalah ada sesuatu hal yang mungkin menunda hal tersebut dari Trump ataupun bahkan Amerika. Ya, kalau kita berkaca kepada status yang terjadi, mungkin ini adalah penyebabnya yang, atau lebih tepatnya menyebabkan deadline yang seharusnya sudah diperpanjang terkait dengan gencatan senjata tarif antara Amerika dan China di tanggal sebelumnya. Maka ini yang membuat kenapa ditunda-tunda. Yang kedua adalah kaitannya dengan sanksi tarif sekunder ini kemungkinan akan membebani atau berisiko membebani pertemuan ataupun kesepakatan antara kedua negara. Nah, bahayanya adalah kalau ternyata gencatan senjata perang tarif ini tidak diperpanjang, maka konsekuensi yang paling fatal itu adalah perang tarif kembali mengemuka. Dan itu berarti 145% versus 125%. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Trump? Sampai saat ini kelihatannya mereka masih tetap stuck dan masih tetap bergulir terkait dengan optimisme-optimisme. Ya mungkin bisa dibilang menutupi keraguan-keraguan tersebut. Tapi market tidak bisa dibolehi untuk saat ini. Sehingga akhirnya ketidakpastian ini akan menekan dan menjadi bumerang balik untuk Amerika. Ya kita tinggal tunggu saja. Apakah minggu ini kita dapatkan kesepakatan atau tidak? Karena kalau tidak, konsekuensi sangat fatal dan menanti kepada ekonomi Amerika. Nah, sementara pernyataan dari Michelle Bowman di hari Sabtu kemarin, kelihatannya inilah menambah petunjuk terkait dengan alasan dia kenapa dia mencerminkan atau berusaha atau mendukung ya lebih tepatnya untuk menurunkan suku bunga lebih cepat. Bahkan dengan Juli tidak diturunkan, berarti saat ini dia mendorong untuk bulan September, kemudian Oktober, dan Desember. Kalau Anda ingat yang sebelumnya sempat kita bahas, ini kaitannya dengan kebijakan yang mungkin akan diterapkan di sisa tahun 2025. Berarti, dengan demikian, Bowman hampir bisa dipastikan dia sudah bergeser ke sisi dovish dan bahkan ultra dovish. Ya artinya dia kecenderungannya mendukung 3 kali penurunan suku bunga daripada 1 kali. Dan dibandingkan dengan para pejabat lainnya di dalam Fed, rata-rata Daly, Waller, ataupun bahkan Williams itu sudah resmi mendukung penurunan suku bunga, tapi mereka rata-rata cuma melihat 2 kali kasusnya. Sementara Bowman itu kecenderungannya sudah bisa melihat atau bahkan mendukung penekannya adalah 3 kali di tahun 2025. Sementara sisanya mungkin kalau kita lihat dari seminggu yang lalu hanya ada 1 Bostic atau Raphael Bostic yang tidak mendukung penurunan suku bunga. Bahkan dia hanya melihat 1 kali di bulan Desember. Ya sisanya kita mungkin bisa mereka-reka. Apalagi dengan penunjukan gubernur Fed yang baru kemarin yaitu Miran atau Stephen Miran, kelihatannya kita masih bisa melihat atau memperkirakan lebih tepatnya September akan terjadi cut rate. So yang paling penting di sini adalah mayoritas para pejabat Fed sudah bergeser ke sisi dovish, so siap-siap September harusnya akan terjadi pemangkasan suku bunga. Nah, walaupun kita akan lihat nanti minggu ini adalah pencetusnya adalah dari data CPI. Tapi mayoritas dari para pejabat Fed yang mendukung penurunan suku bunga ini relatif menunjukkan bahwa mereka melihat tidak ada case untuk lonjakan dari inflasi. Apalagi satu sisi yang kita lihat saat ini adalah harga minyak yang kecenderungannya relatif lebih rendah dibandingkan waktu tahun 2023 ataupun bahkan 2024. Jadi artinya secara keseluruhan dampak tarif tidak akan menekan atau mendorong inflasi, dan di sisi lain penekannya ataupun yang bisa mengimbanginya adalah penurunan harga energi sehingga inflasi tidak akan terlalu kentara. Jadi siap-siap saja, momentum akan datang tepat pada waktunya. Oke, inilah calon kandidat ketua Fed yang terbaru. Kalau kemarin sudah dinyatakan bahwa Menteri Keuangan tidak atau bahkan menolak untuk pencalonan dirinya dan masih tetap akan menjabat Menteri Keuangan, lalu kemudian hanya 3 calon yang kemarin sudah kita sempat singgung, Kevin Walsh, Kevin Hassett, dan juga
Christopher Waller. Nah, ada tambahan yang terbaru teman-teman. Di sini dia menambahkan James Bullard, yaitu mantan Presiden Fed St. Louis, dan juga satu lagi juga Mark Summerlin, di mana dia adalah seorang mantan wakil asisten Dewan Ekonomi Nasional di era pemerintahan George W. Bush. Nah, menariknya, Mark Summerlin ini ternyata pernah menolak pencalonan dari Trump untuk menjabat sebagai anggota Federal Reserve di tahun 2018. Jadi kita akan lihat apakah kali ini dia akan siap untuk menerima penunjukan atau tidak. Tapi yang jelas ini akan menjadikan bargaining situation-nya akan lebih komplit dan mungkin complicated juga ya, karena posisinya ketiga atau keempat calon dari masing-masing yang ada di sini ini kecenderungannya memiliki kans yang relatif kuat. Tapi kalau misalkan ancar-ancarnya, mungkin saat ini antara Christopher Waller atau James Bullard itu akan menjadi calon yang atau kandidat yang paling kuat untuk saat ini. Kira-kira siapa yang terpilih dan kapan itu akan ditunjukkan? Saya rasa kalau misalkan kita lihat peluang Jackson Hole Symposium di tanggal 21-23 Agustus, kemudian juga FOMC September yang kemungkinan baru akan mencetuskan penurunan suku bunga, maka Powell bisa dikatakan mungkin masih punya nyawa atau punya waktu untuk menentukan itu sampai September. Celakanya kalau sampai September tidak ada penurunan suku bunga, ya berarti 5 atau 6 calon ini kemungkinan akan dipertimbangkan dan bisa mendepak posisi Powell. Tapi dengan catatan, mungkin kita tidak akan mendengarkan kalimat dipecat, melainkan akan terdesak secara tidak sengaja, akhirnya Powell akan mundur. Cukup menarik ya, sepertinya skenario Adriana Kruger kemarin bisa saja diterapkan kepada Powell. Kita tinggal tunggu saja, apakah benar atau tidak. Oke, berarti untuk minggu ini fokusnya adalah kepada data ekonomi. Di situ ada data inflasi. Kita akan melihat data CPI dan PPI, kemudian ada data retail sales dari Amerika dan GDP dari Uni Eropa dan juga dari Inggris. Sementara kalau kita lihat dari fundamentalnya, berarti kita fokus dengan dua geopolitik. Yang satu kaitannya dengan deadline gencatan senjata tarif atau perang dagang antara Amerika dan China. Kita perlu tinjau apakah itu akan diperpanjang atau tidak. Deadline-nya adalah besok. Kemudian geopolitik terkait dengan pertemuan Amerika, Rusia, Ukraina. Yang waktu itu kita sudah sepakat bahwa ini akan menjadi agenda utama. Sehingga kemungkinannya fluktuasi yang terjadi di minggu ini hati-hati. Kita harapkan akan lebih volatile dan dampaknya mungkin akan sangat luas. Tapi yang jelas, ketidakpastian itu adalah clue kita untuk minggu ini. Sehingga kalau misalkan itu menjadi dominasi kembali, maka harapannya setelah inflasi beres, semua akan bergulir kepada masalah ketidakpastian tadi. So, di live streaming nanti sore kita akan bahas lebih lanjut efek dari berita-berita ini kepada market.